Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Pada kesempatan ini anak-anak secara virtual akan mengikuti kajian dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Nah, untuk lebih lengkapnya nanti anak-anak dapat menyimak penjelasan dari Bapak Rudianto. Namun sebelumnya Novi akan membacakan terlebih dahulu susunan kegiatan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga adalah tausiah dari Bapak Rudianto, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk itu, marilah kita awali kegiatan virtual kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Baik, selanjutnya anak-anak akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kalian yang bernama Mbak Ina dari kelas 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala, insya Allah hari ini kita akan mengadakan kajian atau tausiah Isra Mi'raj. Insya Allah semoga dengan pengajian kita pada pagi hari ini, semoga kita termotivasi semakin baik untuk melaksanakan ibadah. Anak-anak Bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala, tahukah kita apa itu Isra dan Mi'raj? Maka Isra Mi'raj sebagaimana yang telah dibacakan oleh teman kita Mbak Ina, bahwasanya Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari
Masjidil Haram Mekah ke Masjid Aqsa di Qudus, yaitu Baitul Qudus. Dari ayat ini maka kita akan mendapatkan sebuah hikmah. Hikmah apa? Ketika itu Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Inilah yang dimaksud dari Isra, kemudian Mi'raj. Mi'raj artinya apa nak? Bahwasanya Rasulullah SAW bersama dengan malaikat Jibril melaksanakan perjalanan menghadap Allah, yaitu ke langit teratas. Maka Rasulullah SAW melewati langit pertama, langit kedua, sampai ke langit ke-7. Kemudian menghadap ke Allah Ta'ala dan mendapatkan perintah sholat. Tahukah kita bahwasanya sholat sebelum pertama kali Nabi kita Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat berapa jumlahnya? 50 kali, 50 rakaat. Artinya apa nak? Sekarang apakah kita melaksanakan 50 rakaat? Enggak. Bahkan menjadi nolnya dihilangkan. Berakhir 5 rakaat setelah Nabi kita Muhammad SAW menerima saran dari nabi-nabi sebelumnya, dikurangi aja karena akan terasa berat untuk umatmu ya Muhammad. Maka hinggalah sampai kepada 5 rakaat. Anak-anak Bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala, di pengajian ini insya Allah kita akan memetik hikmah dari sholat itu sendiri. Semoga semuanya insya Allah sudah melaksanakan sholat ya, yaitu sholat subuh. Amin. Dalam sholat ada beberapa golongan yang mana orang-orang ini juga melaksanakan ataupun tidaknya sholat, ataupun orang yang menyikapi melaksanakan sholat. Ada berapa Pak? Ada 4 golongan. Apa aja Pak? Yang pertama, orang yang tidak melaksanakan sholat, kemudian ia mengingkari sholat itu sendiri. Maka ia katakan, ngapain aku ngerjakan sholat? Sholat itu enggak wajib. Na'udzubillah, kita berlindung dari yang seperti itu. Karena kenapa? Karena rukun Islam itu apa nak? Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Artinya apa? Bahwasanya pilar Islam itu sendiri, tiang agama Islam itu sendiri, yaitu didirikan dari sholat. Maka kalau misalnya sholat kita tidak dilaksanakan, tidak didirikan, apakah akan menumbangkan tiang-tiang agama? Maka Islam seseorangnya akan tumbang. Anak-anak Bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala, pertama apa tadi nak? Yaitu tidak melaksanakan sholat. Yang pertama adalah tidak melaksanakan sholat dan kemudian mengingkarinya. Yang kedua, orang yang tidak mengerjakan sholat dan ia masih tetap yakin bahwasanya sholat itu wajib. Ya, yang kita bahas adalah sholat wajib ya, sholat zuhur, sholat apalagi subuh, zuhur, asar, isya, maghrib, isya. Nah, maka itu adalah sholat yang wajib.
wajib. Tidak mengerjakannya maka hasilnya adalah ia akan mendapatkan dosa. Nah, ini adalah golongan kedua, yaitu ia yakin. Ia tidak mengerjakan sholat, kemudian ia masih yakin bahwasanya sholat itu masih wajib. Yang ketiga, yaitu orang yang mengerjakan sholat. Sudah semua sholat ya, maka yang ketiga, mengerjakan sholat. Golongan ini ia mengerjakan sholat tapi tidak khusyuk. Tidak khusyuk artinya asal-asalan. Yang penting sholat. Kenapa juga harus sholat? Yang penting sholat. Sholat itu ya perintah, kewajiban sebagai muslim itu saja, tapi tidak memberi manfaat baginya. Nah, ini adalah golongan yang ketiga. Yang keempat, yaitu orang yang melaksanakan sholat tapi memiliki manfaat. Memiliki manfaat, yaitu ia khusyuk. Ia mengerti bahwasanya sholat ini ialah kebutuhannya. Bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Ia yakin bahwasanya dengan mengerjakan sholat maka hidupnya menjadi lebih baik dan penuh ridho oleh naungan Allah. Anak-anak Bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala, kita termasuk yang mana? Apakah yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga sholat tapi asal sholat, yang penting sholat, maka nggak peduli apa itu gimana artinya, manfaatnya, maka kerasa krusuk, cepat sholat secepat kilat. Nah, gitu. Maka yang keempat adalah melaksanakan sholat tapi ia khusyuk. Khusyuk, tumaknina, artinya apa nak? Tenang melaksanakan sholat, dan ia menghayati setiap dari bacaan sholatnya. Ia melaksanakan gerakan, oh iya, aku sedang beribadah menyembah kepada Allah. Siapa yang melihatku? Bukan orang lain. Sholatku bukan untuk orang lain, tapi sholatku untuk Allah. Maka di manakah kita anak-anak sekalian? Yang satu atau dua, tiga, atau yang empat? Anak Bapak sekalian yang insya Allah dari Allah Ta'ala, semuanya yang tahu adalah diri kita masing-masing. Oleh karenanya, jika semisal sholat kita masih kurang sempurna, belum sempurna, belum benar sebagaimana mestinya, ataupun kita merasa berat untuk melaksanakannya, bahwasanya kita tidak terlalu butuh kenikmatan itu bukan dari sholat, maka kita hendaknya berhati-hatilah. Kenapa nak? Mungkin bahwasanya barangkali ada yang perlu kita perbaiki pada iman kita. Itu saja untuk tausiah kita, pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga memberi kita motivasi dan manfaat supaya sholat kita semakin lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minna wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, demikian tadi adalah beberapa hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga dari apa yang disampaikan oleh Bapak Rudianto tadi dapat diambil banyak pelajaran oleh anak-anak dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baiklah,
cukup sekian pertemuan atau kegiatan virtual kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.